Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Mahendra dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sikap moderasi beragama dalam dinamika berbangsa dan bernegara untuk generasi milenial. Moderasi yang diketahui dengan sebutan Islam wasatiyah ataupun Islam moderat ialah Islam jalur tengah yang jauh dari kekerasan, yang selalu cinta damai, toleransi, melindungi nilai yang baik, menerima tiap pergantian, serta pergantian dengan kemaslahatan. Tidak hanya itu, orang tua juga wajib dalam meningkatkan kewaspadaannya terhadap pengaruh akibat negatif dalam perlengkapan komunikasi serta teknologi dengan metode membangun yang mempromosikan keagamaan yang bernilai untuk bangsa serta bernegara. Indonesia diketahui sebagai bangsa yang multikultural, dinamakan kehidupan masyarakatnya biologis pada keberagamaan. Perihal tersebut bisa diperhatikan dari berasal keberagamaan budaya, bahasa, ras, suku, etnis, dan agama. Interaksi yang terjalin antara kelompok serta orang sangat bermacam-macam memakai perilaku budaya yang mempunyai metode hidup spesial dan berlainan antara satu dengan yang lainnya. Perihal ini dikarenakan oleh bertemunya banyak sekali budaya yang selisih berhubungan di antara masyarakat Indonesia. Dalam pembahasan ada 3 penjelasan. Yang pertama, sikap moderasi beragama pada generasi milenial. Masa postmodern atau disebut juga masa milenial atau masa jangka panjang yang sangat terjadi setelah masa maju dan sesudah masa globalisasi. Era ini menjawab hadirnya masa mutakhir yang memajukan pemikiran dan perjumpaan serta hal-hal yang membumi. Perjumpaan serta hal-hal yang membumi itu berbasis nilai sekularistik, materialistik, dan epikurean. Mengisolasikan usaha-usaha dan persoalan-persoalan dunia, sehingga dalam kehidupan ini individu dapat dibiarkan kehidupan melakukan apa saja yang mereka jalani, tanpa mempertimbangkan agama, etika, aktivitas, dan keduniawian lainnya, di mana tidak membawa manfaat tanpa henti untuk membantu umat manusia. Anak-anak berusia 20 hingga 30 tahun memiliki peluang luar biasa untuk menjadi penghibur yang lunak dalam berbagai situasi, yaitu seperti anggapan mereka memanfaatkan peluang dan mempraktikkan keyakinannya agar apa yang mereka sampaikan itu bermanfaat. Yang kedua, mencari akar permasalahan terjadinya intoleransi pada generasi milenial. Pada saat yang sama, banyak perkumpulan mungkin tidak mengakui secara transparan bahwa mereka menganut radikalisme, meskipun mereka secara pribadi tidak mengetahuinya. Pemikiran radikalisme selama ini dianggap menyimpang dan salah pemahaman. Dengan perkembangan pesat, inovasi, dan korespondensi, mudah bagi lulusan perguruan tinggi dan penduduk baru untuk mengakses dan mencari informasi yang mereka butuhkan. Mendapatkan informasi yang mempengaruhi individu. Hal ini ditegaskan oleh seorang anak muda mahasiswa. Hingga kini, media web tak lepas dari perbincangan warga. Mereka dapat dengan mudah mengunjungi berbagai media web, terutama generasi milenial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Karena begitu, media sangat segar dalam menampilkan informasi yang berbeda di tanah air ini, terutama dari satu sisi planet ke sisi lainnya. Apalagi era milenial sangat dinamis dan dikenal serba tahu dunia yang dapat diperoleh secara efektif dan mendasar.
Yang ketiga yaitu meningkatkan peran keluarga sebagai lembaga pendidik moderasi pada generasi milenial. Di antara kontemplasi yang mencoba menawarkan sudut pandang tentang belajar keseimbangan yang ketat untuk anak muda. Yang pertama, negara harus tersedia untuk merencanakan deradikalisasi materi dan strategi yang berkaitan dengan kualitas mental anak muda. Harus diakui program deradikalisasi di negeri ini tidak mewajibkan teknik dan materi yang mengingatkan, mengunggah dan berkaitan dengan kebutuhan keilmuan mental anak muda. Yang kedua, perkembangan tentang program deradikalisasi yang dilakukan BNPT selama ini baru saja menggelar sejumlah perkumpulan tegas dewasa. Dalam situasi perkumpulan tegas dewasa yang unik ini, jumlah anak muda yang tidak terkait dengan program deradikalisasi jauh lebih tinggi. Yang ketiga, mengatasi keputusan dan kesulitan sosial anak-anak muda yang membutuhkan program kontribusi sosial. Selama ini siklus mental anak muda tidak seperti yang diharapkan diperiksa oleh orang dewasa di sekitar mereka. Mereka menjadi ekstremis karena hubungan sosial mereka dengan orang-orang terdekat terputus. Pengaturannya adalah bahwa anak-anak dipersilakan untuk berbicara dan mengobrol dengan orang dewasa sesering mungkin. Jadi, untuk membentuk moderasi beragama, maka sering berkomunikasilah kepada orang dewasa yang pemikiran lebih luas dan sudah berpengalaman dari kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.